Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Yes. Eh, adakah hari ini temannya ada yang tidak masuk? Iya. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni ibadika sholihin. Amin. Alhamdulillah. Eh, Bagaimana, masih semangat? Masih. Nah, biar tambah semangat lagi, Ibu mau ada tepuk konsentrasi. Tepuknya begini. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Bisa diikuti? Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Dimulai. Yeay. Kita ada yang tahu hari kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Saya, Bu, Ya, baik. tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, baik. Kemarin kita membahas mengenai tentang Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia ini dikaruniai banyak keberagaman, mulai dari perbedaan suku, budaya, agama, ras, dan berbagai perbedaan yang lain. Dari banyaknya perbedaan ini, kita perlu menerapkan sikap menghargai keberagaman dalam kehidupan agar tidak terjadi perpecahan. Nah, dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan pegangan bagi seluruh rakyat Indonesia yang untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah banyaknya keberagaman yang ada, agar kita dapat terhindar dari dampak negatif keberagaman yang dapat memicu terjadinya konflik dan perpecahan. Maka di sini kita akan mempelajari tentang menghargai keberagaman dengan sikap toleransi. Nah, ada yang tahu toleransi itu apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, sebelumnya dalam pembelajaran ini kita akan tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik dapat memahami arti dan makna toleransi. Yang kedua ada peserta didik dapat memahami penerapan sikap toleransi di lingkungan keluarga. Dan yang ketiga ada peserta didik dapat memahami penerapan sikap toleransi di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir ada peserta didik dapat memahami penerapan sikap toleransi di lingkungan masyarakat. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Nah, toleransi artinya perilaku terbuka untuk menghargai segala perbedaan yang ada. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sikap toleran yang ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya setiap orang. Bersikap toleransi artinya bersikap sabar, menahan diri, serta berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, toleransi ini jadi menghargai atau menghormati segala perbedaan yang ada, baik itu pendapat, agama, ras, budaya, atau perbedaan yang lain. Nah, selanjutnya, sikap toleransi juga dapat membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga, dan memunculkan rasa nasionalisme. Sikap toleransi
dalam keberagaman di Indonesia menjadi sangat penting karena untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sikap toleransi ini harus diterapkan dalam lingkungan sehari-hari. Toleransi dapat diterapkan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada gambar contoh penerapan sikap toleransi di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Di sini Ibu akan memberikan tugas membagi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 Mbak Devata dan Mbak Sofi, dan kelompok 2 Mbak Saroh dan Mbak Happy. Nah, tugasnya yaitu kalian mencari atau yang pernah kalian lakukan toleransi di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Ibu kasih waktu 2 menit cukup? Nah, cukup. Oke, silahkan Cukup. kerjakan. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, bisa dipresentasikan setiap kelompok, perwakilan kelompok. Bagaimana? Ya, sudah siap, Bu. Ya, kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Mbak Sofi, silakan. Baik, Dan Mbak Devata. di sini saya akan menjawab tugas diskusi tadi, yaitu penerapan sikap toleransi di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah dan membantu kakak atau adik yang saling membutuhkan. Ya. Yang di sekolah yaitu tidak membuat gaduh suasana sekolah dan menghargai perbedaan pendapat teman. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu untuk yang keluarga saat malam hari menjaga ketenangan, tidur, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Dan untuk yang di sekolah, yakni yang pertama mematuhi tata tertib di sekolah dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, oke, benar sekali. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, yang sudah disebutkan tadi, penerapan sikap toleransi di lingkungan keluarga ada menghargai perbedaan antara anggota keluarga. Jadi di keluarga kita harus menghargai perbedaan-perbedaan pendapat agar tidak terjadi perpecahan di keluarga. Yang kedua ada membantu pekerjaan orang tua di dalam rumah tanpa disuruh. Nah, sebagai anak kita membantu pekerjaan orang tua yang ada di dalam rumah. Yang ketiga ada membantu kakak atau adik yang saling membutuhkan bantuan. Dan yang keempat, menjaga ketenangan saat jam tidur. Dan yang terakhir, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Nah, ini tadi toleransi di lingkungan keluarga. Selanjutnya, yang sudah disebutkan tadi, di lingkungan sekolah. Ada tidak membuat gaduh suasana di saat pembelajaran. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Nah, setiap murid biasanya kan kalau kelompok itu pendapatnya berbeda-beda. Jadi kita harus menghargai setiap pendapat teman kita. Yang ketiga, mematuhi tata tertib sekolah. Kita sebagai murid bisa mematuhi tata tertib sekolah yang ada. Yang keempat, menghargai teman yang sedang beribadah. Dan yang kelima, tidak membedakan suku, agama, dan
dalam menjalin pertemanan. Jadi kita dalam pertemanan itu tidak membeda-bedakan antara suku, agama dalam menjalin pertemanan. Selain dari penerapan sikap toleransi di lingkungan keluarga dan sekolah, ada penerapan di lingkungan masyarakat. Apa saja, Mbak Happy bisa membaca? Yang pertama yakni mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita bisa mengikuti kegiatan sosial di kehidupan masyarakat seperti gotong royong atau kerja bakti. Yang kedua ada memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Nah, di setiap tetangga mungkin ada yang agamanya berbeda. Jadi kita bisa memberi kesempatan kepada mereka untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Yang ketiga, saling tolong-menolong antar warga ketika ada yang kesusahan atau mendapat musibah. Yang keempat, ada ramah kepada tetangga tanpa membeda-bedakan. Jadi kita sebagai di dalam lingkungan masyarakat harus ramah kepada tetangga tanpa membeda-bedakan yang lain. Oke, selanjutnya mungkin dari penjelasan Ibu tadi ada yang kurang dipahami. Sudah paham? Bu. Jika sudah paham, Ibu di sini ada kuis. Nah, kuis di sini bisa dibuka melalui barcode atau link yang sudah Ibu tadi kirim ke grup WA. Silahkan bisa dibuka. Bagaimana? Sudah bisa membuka semua? Sebentar Bu, masih loading. Nanti ada mulai. Ya, sebentar. Gimana? Sudah masuk semua? Sebentar. Sudah masuk semua? Sudah. Oke, bisa dimulai. Bisa. Bagaimana? Sudah, Bu. Bagaimana? Sudah. Sudah Bu. Oke, kita lihat siapa yang sudah. Selesai namanya itu sedikit ya.
Oke, yang pertama ada Mbak Maisaroh, yang kedua ada Mbak Devata, yang ketiga ada Mbak Happy, dan yang keempat ada Mbak Sophie. Beri applause untuk kalian semua. Nah, bagaimana tadi kuisnya? Sulit apa enggak? Tidak, Bu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ada pesan. Dalam di rumah, dalam materi ini, ayat Al-Quran menjelaskan tentang toleransi dalam kehidupan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, untuk artinya bisa Mbak Mesaroh bisa membacanya. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, terima kasih Mbak Saroh. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini tentang toleransi dalam kehidupan. Jadi kita setiap perbedaan yang ada, setiap laki-laki atau perempuan, perbedaan berbangsa, bersuku, agama, jadi kita tidak membeda-bedakan. Itu tadi yang dapat Ibu sampaikan, pesannya jangan lupa materi hari ini tetap dipelajari di rumah, dan Ibu ada PR, nanti silahkan mengerjakan secara individu tentang toleransi yang ada di lingkungan keluarga. Nanti kalian bisa video dan share ke grup WA ya, bisa dipahami? Oke. Bisa, Bu. Bisa dikumpulkan Iya. waktunya hari ini sampai minggu selanjutnya. Oke, sebelum mengakhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.